sah sembahyang Jumatnya. Wah. Nah, takwa ini perbuatan menjunjung perintah Allah Ta'ala pada zahir dan pada batin, meninggalkan larangan Allah pada lahir dan pada batin. Nah, kita tentu aja kada tahu apa aja yang kita kerjakan ini hukum-hukumnya. Ini karena kita gawe ini boleh apa kada. Nah, oleh karenanya kita bertakun. Yang hendak mengerjakan sesuatu, takuni dulu bolehnya katanya. Kalau Sayyidina Syekh itu mengisyaratkan, idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizani syara'. Apabila engkau mendengar sesuatu dari aku, timbang di sini dengan pertimbangan syariat. Apabila cocok, in wafaqa ba'malu, kalunya cocok kamu gawe, kalunya kada cocok tinggalkan di sini. Nah, ini sebenarnya satu sindiran lawan kita yang hendak mengerjakan sesuatu. Sidin aja sidin, apabila kamu mendengar timbang. Nah, kita pun hendak mengerjakan sesuatu, timbang dulu, dilihat dulu boleh kada. Misal seperti kayak orang suka menyandakan rumah. Ya, orang kita biasa-biasa itu dianggap biasa sudah. Padahal di dalamnya itu tersimpan riba yang diselimuti oleh rasa menolong orang. Riba yang dibungkus lawan rasa memenuhi keperluan orang. Misal Buya bisi rumah dan Buya itu perlu duit. Perlu duit sekian. Nah, untuk bisian jaminan tidak ada kecuali rumah itu tadi. Nah, itu Buya minjam lawan seseorang, taruhlah 100 juta, karena rumah itu pun nilainya. Nah, ketika Buya meminjam itu, kalau orang menyandakan itu dianggapnya rumah ini sudah ampunnya, dan Buya boleh keluar pada rumah sendiri, orang itu yang ampunnya. Nah, yang orang itu tinggal di rumah kita dengan pinjaman 100 juta itu bunganya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Tiap-tiap pinjaman yang mengambil manfaat itu riba. Kalau Buya kada hendak keluar, Buya sewa rumah Buya tadi. Buya menyewa rumah Buya lawan orang lain itu mengambil duitnya, kada bunga itu. Kalau hendak menyandai, julung duitnya 100, ambil duitnya 100 juta, julung sertifikatnya sebagai jaminan, dan ini menjami karena Allah. Nah, Allah Ta'ala memberi ganjaran itu sampai paling sedikit 10 kali lipat. Gitu caranya, dengan perjanjian misalnya berapa tahun. Nah, apabila inya kada kau membayar, dan berhak inya menukari rumah itu, misalnya lalu sepakati harganya berapa. Gitu lah. Pahumaan orang sudah parak panen sudah. Yang ampun pahumaan ini nyegairing anaknya, anak buah obat kada bisi duit. Minjam lawan orang, sandaannya paumannya sebulan lagi menghantam. Duit orang itu tetap kita bayari sekian itu, dan pauman kita hasilnya dimiliki oleh orang lain. Nah, itu riba yang berbungkus, ngaranya riba yang berbungkus. Kalau minjam duit kan sudah jelas lah, riba yang berbungkus. Kena hendak membeli sesuatu, iming-iming ada dapat undiannya. Nah, tukar ini diiming-iming hendak mendapat itu, sama jatuh judi. Ini kalau nak nukar aja, kada masalah. Hadiah kada berhadiah, pada sebuah kehendak seperti itulah. Nah, itu bagian daripada takwa yang orang banyak yang kada apik masalah itu. Dan kita harus apik masalah pinjam
banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah takwa. Jadi kalau kita tahu takun, oh ini kada boleh kita tinggalkan, kalau boleh hanya kita gawi lah. Jadi takwa ini itu dasar daripada agama kita yang kita harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Jangan asal tuturutan lawan orang lah, jangan asal tuturutan sementara kita kada tahu. Dan Syekh Tijani radhiyallahu taala anhu sidin orang yang paling ketat dalam urusan ini karena hendak menyelamatkan kita juga. Dan itu syarat itu umum kita kada Tijani pun kita kada Tijani. Nah, syarat yang khusus dan syarat inilah yang menghasilkan seseorang untuk mendapatkan idzan tabasyartu. Kalau di dalam kaidah usul fiqih itu idzan tabasyartu intaqal masyrut. Kalau syarat ini kada ada, maka yang disyaratkan pun kada ada. Sudah disampaikan lalu kamu menerima kada nerimanya, berarti kada ada yang dapat apa. Jadi syarat itu yang menghasilkan seseorang itu sampai menjadi arif billah itu karena syarat. Kalau kada ada syarat, orang hendaknya hendak mengamalkan kada, hendak melakukan kada. Itu kalau jangan ada syarat. Jadi jangan digampang-gampangkan mengatakan syarat. Yang pertama syarat itu mencukupkan Sidina Syekh itu sebagai guru kita, dan Sidina Syekh itu sebagai orang tua kita. Apabila ada sesuatu keperluan, kita minta lawan Sidin, karena Sidin orang tua kita, kada minta ke lain, ya kan? Seperti kayak hendak minta pelajari, hendak minta bimbingan. Kalau urusan-urusan yang lawan Tuhan itu lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Sidin diberi Allah Taala tasarruf, seperti kayak hendak minta madad, minta doakan, ya kan? Itu lawan kuitan, jangan memerina. Para aulia Allah Ta'ala yang lain itu seperti kayak memerina kita. Nah kemudian Tijaniyah ini ibarat lokomotif itu seperti mobil, itu kada sama loh mobil orang. Nah lokomotif kita ini jangan diisinya bensin, jangan diisi diesel. Itu kena super partnya bang, pun seorang ini lalu memakai super part yang lain tidak bisa. Sudah pegang yang lain itu hormati. Nah mencukupkan Sayyidina Syekh sebagai guru kita. Nah disitulah kita kada menghendak kecintaan dalam hati itu sepenuhnya. Dan hati ini kan bisa diisi dua. Sudah Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, kita bersalawat Sidin, kita mengerjakan ini Sidin, apa itu yang menyampaikan kita lah kepada Allah dan Rasulnya itu pun Sidin juga. Dan Allah kadang menjadikan ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Ta'ala kadang menciptakan dalam hati seorang itu dua rongga yang satu aja, ya kan? Kalau dia boleh kurang menggabung-gabung, apa salahnya kita menggabung agama? Bolehlah gabung agama. Agama Nabi Musa itu benar apa kada? Benar. Nabi Musanya benar apa kada? Injilnya benar apa kada? Benar juga, kenapa kada digabung? Kada digabung, sudah itulah sudah. Alhamdulillah kita kada menggabung. Dan tarekat ini tarekat Sayyidin Syekh Tijani itu murid pertama, muqaddam pertama, dan khalifah pertama yang mengamalkan ini. Jadi tarekatnya Rasulullah pun dan banyak kitab itu sudah dijelaskan. Aku menerima aja Nabi dari, makanya sanadnya pendek. Sanadnya pendek Sidin menerima dari alam. Sudah kada lagi kita. Nah ziarah itu bisa dengan orang yang mendatangi, bisa di rumah aja. Yang kada ziarah itu kada mendatangi dan kada juga manukan ke hati. Ya kan orangnya datang, kada datang menziarahi, tapi orangnya ditenggelamkan di dalam hati. Sama aja, kada benar itu. Jadi udah penuhi lawan yang lain-lainnya itu di pinggir-pinggir. Karena kita adalah Tijani wajib menghormati para wali pun kalau ada juga di dalam hati itu udah kita tahu aja. Yang lain itu mendapat madad daripada Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala.
Kita menginginkan maqamat bahkan kalau perlu lebih tinggi daripada maqamat aulia Allah yang ada di boleh aja Allah. Para habaib itu mulia Allah, orang mulia. Tapi ada yang habaib itu malah mengemis ke orang lain. Nah, apakah lebih mulia daripada habaib? Ada. Tetap aja habaib itu mulia, tapi Allah Ta'ala berikan anugerah kepadanya yang di antara para habaib itu kada memiliki. Jangan orang lain kada memiliki udah kaya raya, nah sementara Syarifah ada yang kada bisa rumah. Maka cucu Rasulullah tetap pada Syarifat para itu mempunyai kedudukan di sisi Allah Ta'ala, tapi kelebihan kada tentu, fadilat kada tentu dimiliki. Jadi paham itulah sudah mencukupkan Sidina Syekh sebagai guru, yang lain-lainnya itu wajib dihormati. Kada mencela, kada memanukan kekurangan orang, apa ya pandang aja nur Nabi jualah. Dan kita pun mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala dengan berkat Syekh, diberikan Allah Ta'ala kedudukan yang melebihi daripada kedudukan wali. Bahkan sekalipun wali sangat, wali 9 tinggi martabatnya, bisa aja kita bisa lebih diberi Allah Ta'ala lebih tinggi daripada itu. So apalagi Tijani ini orangnya mulamatiyah ini kada terlalu menampakkannya, kada terlalu menampakkan bang. Itu yang pertama lah. Sudah berjanji kita Syekh Tijani sebagai guruku dunia dan akhirat yang memberikan bimbingan kepadaku. Nah itu kada boleh menggabung tarekat ini dengan yang lain. Seberataan tarekat itu benar, seberataan tarekat itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala, ya kan? Menyampaikan kepada Allah Ta'ala, tapi ini adalah kepunyaanku dan ini tarekat Nabiku. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengumpulkan lembaran-lembaran Taurat. Habis itu dibawa kepada Sayyidina Rasulullah, bahkan hendak membacakan, marahnya luar biasa Rasulullah. Taurat kitab siapa? Kitab Nabi Musa kalau Nabi Musa benar kalau dari Allah benar dari Nabi Musanya kan nabinya Allah Ta'ala, agama Sidin pun benar. Nabi menjagakan itu. Sidin barangkali orang-orang Yahudi itu membawakan sesuatu kitab yang kada benar dan engkau benarkan, atau ia membawakan yang benar lalu ikam salahkan. Nah, itu Nabi kada mau. Demi Allah, andai Nabi Musa itu hidup, kada ada jalannya melainkan mengikuti aku. Nabi Musa kada ada jalan melainkan itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kada hendak orang yang menyalahkan kebenaran dan membenarkan yang salah. Itu yang dianukan marah di sini. Kada cukup aja sini Al-Quran sampai kena. Kada cukup aja sini Al-Quran. Itu makanya kada digabung. Makanya boleh menggabung, boleh kita menggabung ya kan. Hari ini syariat Nabi, esoknya syariat Nabi lain lagi, misalnya Nabi juga. Ini kada boleh. Nah, kemudian mengamalkannya sampai di akhir hayat. Sampai di akhir hayat orang ngalih begini hendak meninggal baca kalimat la ilaha illallah. Meninggal apalagi masuk di ICU. Timbul kabarnya innalillah. Hendak menalkin gaya apa, hendak ini ditalkin aja pun banyak yang kada nerima. Bahkan ada yang ditalkin itu mengusir orang. Waktu ditalkin itu karena setan, terus datang setan. Dan setan ini yang jauh. Dikira orang itu dan setan yang lawan orang yang menalkin itu diusirkan. Apa? Karena di waktu hidupnya kadang membiasakan. Kadang membiasakan, padahal diberi waktu, diberi kesempatan, dan diberi. Nah, oleh karenanya mengamalkan ini sampai di akhir hayat. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan umur panjang kepada kita dan diberikan husnul khatimah. Andai saja orang Tijani itu meninggalnya di rumah sendirian,
itu Allah Ta'ala akan keluarkan kalimat la ilaha illallah itu bersama ruhnya, atau di ICU juga karena dokter berkisah orang lain hanya kada ada yang mengucap ini. Nah ini kenapa ini jadi sampai mengucap ini, karena ini hari-hari sudah menjadi darah daging. Dan itu maksudnya. Dan amalan kita ini menjadi nazar kita seumur hidup untuk nazar sebuah kebaikan. Bang siapa nazar mengerjakan kebaikan maka kerjakanlah, dan itulah yang meninggikan kadar pahala kita. Yang harusnya kita berzikir sekian, nah coba kalau kita dalam hari Jumat misalnya 1000 kita berzikir, nah, karena pahala nazar itu sama lawan 70.000. Waktu sedikit, karena nazar itu wajib, dan wajib itu ganjarannya 70 kali lipat lawan yang sunat. Nah ini nerima kehendak bertanya syarat-syarat inilah. Syarat-syarat ini kalau ada yang bini belum lagi diajak supaya nyaman berjamaah di rumah. Kena pagi berjamaah dua bini, kena sore ke jawiyah kewajiban yang satu. Dan kita akan menjadi, keluarga kita tuh akan menjadi penyejuk jiwa. Penyejuk jiwa tuh nyaman melihat kita sama-sama baik. Binian nerimalah. Alhamdulillah, dengan pada hari ini hari Kamis ini. Kamis. Buya perbaharui izin untuk mengamalkan wirid lazim pagi dan sore, dan mengamalkan wadifah setiap hari dengan berjamaah, dan mengamalkan hailalah di sore hari Jumat dalam tarekat Tijani, tarekat puji dan syukur, yang mana Buya terima wirid ini daripada banyak masyaikh radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Buya idolakan adalah Buya menerima daripada Syekh Idris bin Muhammad ibn Abid Al-Husayn Al-Iraqi. Beliau terima daripada Sidi Syekh Ahmad Sukairij, dan Syekh Ahmad Sukairij menerima daripada Sidi Syekh Ahmad Al-Abdalawi. Syekh Ahmad Abdalawi menerima daripada Sidi Syekh Sayyidina Syekh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau secara jaga menerima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus Buya ijazahkan kepada dua orang yang hanya menerima tiga kan. Masya Allah. Kepada 4 orang yang tadi perbaharuan, nah itu dengan sanad yang tersebut, ini. Nah kalau waktu mengamalkannya wirid anunya di antara Buya lawan Rasulullah itu ada 5. Buya menerima dari Syekh Idris menerima dari Syekh Ahmad Sukairi, dari Syekh Abdalawi, daripada Syekh Ali Al-Musini, daripada Syekh Tijani. Jadi di antara Rasulullah lawan Buya ini ada 5 orang. Itu untuk sanad. Untuk mengamalkan itu Syekh Rasulullah. Syekh Rasulullah. Untuk mengamalkannya, sebab ini wirid sidin. Yang kita itu hanya dalam waktu kita membaca istighfar. Waktu membaca istighfar itu kita hendak membersihakan segala sesuatu yang kekotoran yang ada di dalam diri kita, atau mencemerlangkan
ibarat cermin itu kalau disapu digosok. Intinya berterang-terang, jadinya menerima kena pantulan cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk membaca salawat sama salawat di dalam ini atau salawat yang dirutinkan setiap hari 313 atau 14, jumlah ahlul badar, jumlah para anbiya dan rasul. Nah itu kita memakai jasa di Syekh radhiyallahu taala. Jadi tawajuhnya itu kalau dalam tarekat lain itu rabitahnya, ikatan kita hendak menuju Allah itu adalah dengan Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Kita anukan baca Al-Fatihah selawat Fatihah sekali, lalu berniat niabahan Sayyidina Syekh. Aku ada ngirim kemarin lewat pencerahan nah niabah dari Syekh kada bertawasul kepada yang lain-lainnya. Jawab ini dekat-dekat. Kalau punya ada orang yang mengajarkan bertawasul kepada Syekh Muhammad Al-Bakri, lain yang Sidin ini menerima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin sudah tinggalkan apa yang pernah diijazahkan oleh orang lalu ditalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi tawasulnya dengan Sidina dengan Syekh. Jadi seakan-akan kalau dalam bahasa anunya itu seakan-akan Syekh Tijani bersalawat kepada Nabi di dalam batin kita. Tijani bersalawat. Kalau dia misalnya kada pinandu, kita kada pernah terbuka, kita boleh memakai guru, tapi meyakinkan bahwasanya guru ini adalah madhar kita itu kenyataan daripada Sidina Syekh. Kalau kita kada kawa masang ejas ke gardu, sudah pasang ejas. Kalau kada HP kita itu kada tahan, nah kita harus ada ejasan itulah guru. Itu menetralkan arus listrik. Barangkali kada mampu kita langsung dari ini tanpa ada kan ada chargernya itu, kan mungkin langsung terpasang chargernya, masuk situ terbakar. Itu yang manukan. Jadi makai Syekh, makai guru atau seperti itu. Terima ibaratnya. Terimalah Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بها أبواب الشر والتعسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. Hati aja jaga, jangan terpaling-paling.